hidup di masa lalu menjadi cermin untuk menata masa depan. Gambaran suram di masa lampau haruslah menghasilkan gambaran hidup di masa depan yang lebih baik. Salam sejahtera untuk Atomian semua. Saya Rahel Istadiningrum, Sales Master dari Jakarta. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan berbagi cerita tentang perjalanan saya di Atomi. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana di suatu desa di balik gunung di Kota Lampung. Saya menjalani hari-hari dengan kesederhanaan, bahkan kekurangan, keterbatasan untuk sekedar bisa bertahan hidup membuat saya tidak pernah berani bermimpi yang muluk-muluk. Bagi saya saat itu bisa melewati sehari demi sehari itu sudah baik. Karena ketidakmampuan orang tua untuk mencukupi biaya pendidikan, maka saya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Di usia yang masih cukup muda, saya meninggalkan bangku sekolah dan harus bekerja sebagai seorang babysitter. Bagi saya, melewati sehari demi sehari adalah perjuangan. Semua berlanjut sampai saya menikah, membangun sebuah keluarga kecil dengan 2 orang anak dan tetap dengan keterbatasan. Saya mencoba pasrah walau dalam pikiran saya berkecamuk kekhawatiran tentang masa depan. Terlebih ketika anak saya mulai beranjak besar, kebutuhan mereka semakin meningkat, sedang kemampuan kami sebagai orang tua sangat terbatas. Dalam hati, sebagai orang tua, saya ingin sekali anak-anak kami mendapatkan hidup yang lebih layak, bisa bersekolah tinggi dan meraih masa depan seperti mereka impikan. Saya tidak ingin mereka seperti kami orang tua yang tidak bisa sekolah tinggi karena keterbatasan biaya. Untuk itulah kami berusaha lebih keras, bekerja dengan segala kemampuan yang kami miliki, berjualan makanan, membuka kedai, mencoba menjadi agen asuransi, semua kami jalani dengan sekuat tenaga setiap hari. Kadang saya berpikir, apakah mungkin dengan hasil kami berjualan kecil-kecilan akan mencukupi kebutuhan keluarga kami, terutama anak-anak kami. Toh tetap kami jalani, karena kami menyadari kemampuan kami yang terbatas. Ketika pertama dikenalkan di Atomi oleh sponsor saya, tidak pernah terbayangkan saya akan menjalankan bisnis ini dengan pengalaman masa lalu yang penuh keterbatasan. Saya tidak berani bermimpi bahwa saya akan bisa sukses di Atomi dalam pandangan saya saat itu. Atomi hanya untuk kalangan tertentu, untuk orang yang punya uang, untuk orang yang berpendidikan tinggi, bukan seperti saya. Tapi sponsor saya selalu meyakinkan, mendukung, menyemangati, membukakan pikiran dan cara pandang saya dengan penjelasan tentang visi misi Atomi. Dan apa itu Atomi dengan bahasa sederhana yang bisa saya mengerti. Itu pun belum membuat saya bergerak. Rasa tidak percaya diri masih mengikat ruang gerak saya. Di awal-awal saya menjalankan Atomi, banyak rintangan yang saya hadapi. Keterbatasan saya untuk bisa membeli dan mencoba produk, pengetahuan yang terbatas, dan pemikiran rasa tidak percaya diri menjadi satu dari sekian hambatan yang saya hadapi. Belum lagi ketika harus menghadapi member-member yang komplain atau merasa tidak puas. Bersyukur dengan dukungan dari suami, keluarga, sponsor, bahkan member-member mulai bergerak menjadi partner, membuat saya lebih percaya diri untuk melangkah lebih maju. Saya berusaha mengejar ketinggalan saya dengan cara belajar banyak hal tentang Atomi. Melakukan apa yang diajarkan oleh leader saya. Memang bukan berarti semua hambatan terselesaikan dengan mudah. Banyak kendala yang saya hadapi ketika mengenal Atomi kepada orang lain. Bagaimana tidak? Saya yang tidak mempunyai kemampuan khusus, banyak keterbatasan, seringkali kesulitan jika berhadapan dengan orang-orang yang punya kemampuan dan kepintaran lebih dari saya. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya begitu yakin akan kebaikan Atomi. Saya tetap semangat untuk belajar supaya bisa menjadi lebih baik. Visi misi
perusahaan budaya yang diajarkan di Atomi membukakan pikiran saya bahwa di Atomi siapapun bisa meraih kesuksesan. Dan bukan hanya kesuksesan secara materi, Atomi membuat saya berubah lebih baik dalam cara berpikir, cara memandang keadaan, dan cara memandang orang sekeliling kita. Dan berani bermimpi lebih besar. Dan lebih luar biasanya di Atomi, kita bisa belajar dari siapapun, bukan hanya dari leader satu grup kita, bahkan kita bisa belajar dengan grup lain. Saya sangat bersyukur di grup besar kami layaknya seperti sebuah keluarga. Saling mensupport, saling mendukung, dan saling menguatkan. Walaupun kami berbeda garis jaringan. Bagi kami, Atomi bukan tempat bersaing, tapi Atomi tempat berbagi hal baik, berbagi suka duka untuk kebaikan bersama. Hingga akhirnya saya bisa sampai di posisi Sales Master ini. Sungguh suatu pencapaian yang tidak terpikirkan sebelumnya. Inilah hebatnya Atomi. Siapapun bisa mencapai kesuksesan karena support sistem yang disediakan perusahaan begitu lengkap, sangat mudah untuk dijalankan. Kita tinggal mengikutinya, tidak perlu membuat atau memikirkan cara lain. Saya merasa sangat bersyukur mengenal Atomi yang merubah saya yang bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang berani bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Bagi saya, sampai posisi saat ini bukan akhir dari perjalanan. Saya bertekad untuk melangkah lebih lagi mencapai kesuksesan dan saya yakin akan mampu mendapatkannya. Akhir kata, inilah saya dari yang bukan siapa-siapa bisa sampai di saat ini. Kalau saya yang sangat terbatas bisa, maka teman-teman pun pasti bisa. Yang penting kita tetap semangat, ikuti sistem yang ada dan lakukan dengan sepenuh hati. Pasti bisa. Semoga sharing saya ini dapat memotivasi Atomian semua untuk terus melangkah dan tidak mudah putus asa. Bersama Atomi kita pasti bisa. Atomi Indonesia, ayo, ayo bisa!